Dalam perjalanan iman manusia, banyak peradaban mencoba memahami Allah. Sebagian menyembah banyak dewa, ada dewa hujan, dewa perang, dewa kesuburan. Namun dalam sejarah keselamatan, muncul satu pengakuan radikal yang mengguncang dunia kuno. Tuhan itu Esa. Shalom, bertemu bersama saya Edward Purba. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap semua rekan-rekan, para peminat Ikatan Kristen Nusantara tetap setia mengikuti podcast kami. Jangan lupa tetap share untuk menjadi berkat bagi sesama. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Dalam perjalanan iman manusia, banyak peradaban mencoba memahami Allah. Sebagian menyembah banyak dewa, ada dewa hujan, dewa perang, dewa kesuburan. Namun dalam sejarah keselamatan, muncul satu pengakuan radikal yang mengguncang dunia kuno. Tuhan itu Esa. Inilah dasar dari iman monoteistik, iman kepada satu Allah yang tunggal, yang tak terbagi, yang menjadi sumber segala sesuatu. Hari ini, kita akan merenungkan apa yang disebut dengan monoteisme numerik tunggal. Kepercayaan kepada bahwa Allah adalah satu secara mutlak, tidak berlapis, tidak terpecah, tidak terbilang. Namun, bagaimana iman Kristen memandang keesaan ini? Bagaimana Allah yang Esa juga dinyatakan dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Saudara, monoteistik numerik tunggal berbicara tentang keesaan yang absolut, yang secara kuantitatif satu, bukan 2, apalagi 3. Konsep ini menolak setiap bentuk politeisme, yaitu penyembahan kepada banyak dewa, dan dualisme, 2 kekuatan yang sama besar. Dalam pandangan ini hanya ada satu pusat realitas ilahi yang menjadi sumber keberadaan dan moralitas. Bagi orang Israel, pernyataan Tuhan itu Esa, ulangan 6 ayat 4, adalah deklarasi iman bahwa Allah bukan bagian dari sistem kosmos. Bukan salah satu dari banyak dewa, tetapi sang pencipta segalanya. Ia unik, tak tertandingi, dan tidak bisa dibagi oleh waktu, ruang, atau wujud. Namun, iman Kristen membawa pemahaman yang lebih dalam tentang keesaan itu sendiri. Kita tidak berbicara tentang 3 Allah, melainkan satu Allah yang menyatakan diri atau sebagian mengatakan mengekspresikan dirinya dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah yang disebut monoteisme trinitarian. Keesaan yang tidak numerik dalam arti matematis, tetapi keesaan yang relasional dan substansial. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, tetapi ketiganya adalah satu dalam hakikat dan kehendak. Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Keesaan Allah bukan kesendirian, melainkan kesatuan dalam kasih. Tuhan tidak membutuhkan makhluk untuk mencintai, karena kasih itu sendiri telah ada dalam relasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita sering salah paham maksud saya karena berpikir secara matematis, satu berarti tidak berwujud lain. Namun keesaan Allah bukan satu bilangan, melainkan satu hakikat. Keesaan Allah tidak berarti kesepian, tetapi kesempurnaan. Keesaan Allah bukan batasan, tapi kelimpahan. Karena dari satu itu mengalir kehidupan, kasih, dan kebenaran. Dalam monoteisme numerik tunggal, Tuhan dipandang sebagai satu titik mutlak,
Namun dalam iman Kristen, titik itu berkembang menjadi pusat kasih yang dinamis. Bukan 3 dewa, tetapi 3 pribadi dalam satu keilahian. Sebab di dalam Dia berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Kolose 2 ayat 9. Secara teologis, monoteisme mengajarkan bahwa hanya Allah yang layak disembah, karena hanya Dia sumber hidup. Namun secara pastoral, keesaan Allah memberi kita rasa aman dan arah hidup. Jika Allah satu, maka arah hidup kita pun harus satu, tidak bercabang, tidak mendua hati. Kita tidak bisa menyembah Tuhan sekaligus menomorsatukan hal lain. Dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 Tuhan. Keesaan Allah menuntut kita atau menuntun kita kepada kesatuan hati. Hati yang tidak terpecah oleh ambisi, ketakutan, atau keserakahan. Sebagaimana Allah yang esa, demikian pula hidup kita dipanggil untuk menjadi satu di dalam kasih dan kebenaran. Monoteisme bukan sekadar teori tentang Allah, tetapi juga cara hidup setiap hari. Ketika kita mengakui Allah itu esa, kita berkata bahwa tidak ada kuasa lain yang lebih besar darinya. Bukan uang, bukan jabatan, bukan rasa takut. Kita belajar untuk menyatukan hidup kita di bawah kehendak-Nya. Dan ketika dunia tampak terpecah oleh ideologi dan kebencian, kita diingatkan, hanya keesaan Allah yang bisa menyatukan manusia. Karena dari satu Allah kita diciptakan, dari satu kasih kita diselamatkan, dan menuju satu tujuan kita berjalan bersama di bawah satu nama, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin ya. Monoteisme numerik tunggal menegaskan keesaan Allah secara mutlak, namun dalam terang iman Kristen, keesaan itu bukan kesatuan angka, melainkan kesatuan kasih dalam Trinitas, Allah yang satu yang mencipta, menebus, dan menguduskan, satu Allah, satu kasih, satu tujuan. Saudaraku, mari warnai dunia dengan pikiran Kristus, Soli Deo Gloria. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.